Sampai terbentuknya yang saya tahu OPM. Ya, Original Papua Papua Music. Kenapa singkatnya OPM? Nah, karena makanya kan bukan untuk apa, tapi makanya kan Dari melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Jimi Hendrik Musa Joey Sawaki merupakan sarjana lulusan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih yang lahir di Wamena 16 Desember 1993. Mulai merintis hobi beatmaker sejak 2009 silam dengan beberapa karya-karya hebatnya sampai saat ini. Anak keempat dari 5 bersaudara ini lebih dikenal dengan nama Jimi 483 atau Jimi Joey Sawaki. Seperti apa sosok pria kelahiran Wamena ini? Inilah obrolan kami dalam Afeksi Podcast. Oke, Kak, apa kabar Jimmy? baik. Puji Tuhan, baik. Jimmy, iya minta maaf. Kursi dah agak Dia macam minta gue. iyo, motor baru tuh, jadi macam goyang kak. Tidak, maksudnya bukan begitu. Jadi kali ini saya bersama Jimmy 483 dengan dihadiri oleh sekitar 1.000 penonton di belakang layar. Yes sir. Yeah, what's good people, it's your boy Jim ya. Saya nih penasaran dengan Jimmy punya nama lengkap. Sebenarnya Jimmy punya nama lengkap nih siapa? Ada yang kenal Jimi Joey, ada yang kenal nama Jimi Sawaki. Saya nama lengkap, siapa ya? Nah, Oke, nama lengkap tuh Jimi Hendrik Musa Joey. Hendrik, Musa, Jimmy. Jimi Hendrik. Oh, Jimi Hendrik. Iya, Jimi Hendrik Musa Joey. Biasa pakai nama macam Jimi Joey Sawaki karena maksudnya ambil mama marga lah yang masuk ke saya gitu. Oh. Ya biasa orang macam biasa dong tanya dia punya nama siapa, pasti dong bilang itu Jimi Joey Sawaki gitu. Jimi Joey. Kalau Joey aslinya dari mana itu? Kalau Joey itu kita dari Ambai. Ambai. Embai. Embai. Iya. Tapi dengar-dengar juga banyak yang kenal Jimi juga dari Labewa. Iya betul. Kebetulan saya lahir besar di Wamena. Saya tali pusar di kubur di Wamena sana. Saya tumbuh besar juga di sana. Saya sampai SMA juga di sana. Saya sampai SMP saya SMA-nya di Jayapura. Tapi dari sana memang dari Wamena ya? Memang dari sana, lahir besarnya di sana. Tapi kalau dia bilang begini, Jimmy sebenarnya Labewa atau Ambai? Saya paling senang kalau dong tanya saya macam, kok Serui dari mana? Biasa bilang, saya memang orang Serui, tapi saya lebih ke Wamena begitu. Saya orang Serui tapi besar di Wamena. Oh, besar di Wamena. Tapi lebih cinta juga di... Oke, kalau untuk Jimmy ini sebenarnya saya lihat dia punya perjalanan karir dari dulu sampai sekarang, rintis-rintis rap nih. Kalau Jimmy ini, kalau aslinya sebenarnya berapa bersaudara sih? Kalau kita ada 5 bersaudara. 5? Iya, 5 bersaudara. Anaknya? Saya anak keempat. Anak keempat? Iya. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Kita laki-laki cuma 2 saja. Cuma 2? Iya, yang 3-nya tuh perempuan semua. Oh gitu. Minum dulu. Minum dulu. Gimana nih?
Ini bukan yang berat-berat ya. Air Jadi, mineral kapan? ya ini air. Cuma kalau untuk yang tahun baru tuh nanti. Iya, Tapi tipis-tipis saja. betul itu lagi. Tipis-tipis saja. Iya. Haus sekali kan ini mama. Nah ini air spesial sih. Tadi itu sembahyang akan. Iya, air macam. Iya, itu sembahyang baru bawa datang. Air dalam botol ya Allah. Coba rasa nih kak, rasa macam sama saya. Kalau dari Jimmy sendiri belajar musik dari mana? Apakah dari dalam keluarga sendiri ada pemusik, dari kakak-kakak itu, atau bapak mama juga ada yang suka musik? Oh, kalau kenal musik ya dari kecil saya udah mulai dari kelas 5 SD ya sudah kenal musik. Kenal musik? Iya, main gitar karena kebetulan di dalam keluarga tuh bapak tuh dia seorang pemusik. Oh, bapak? Iya, bapak dia lebih hampir semua musik dia bisa kuasai. Bapak ini penyanyi juga? Atau? Bapak dia bukan penyanyi tapi dia seorang gitaris gitu. Oh, gitaris. Melodi. Tapi kalau untuk soal musik hampir semua bapak dia kuasai. Hampir semua ya? Ya, hampir dari drum, terus bass, keyboard, hampir semua bapak dia kuasai. Jadi Ini bapak belajar apa, sekolah musika atau memang bapak otodidak? kalau bapak memang dia otodidak. Otodidak ya? Bapak dia otodidak, bapak dia pu inspirasi terbesar tuh sama Black Brothers. Oh, Black Itu kan masih, iya. Brothers. Jadi bapak dulu tuh gencar-gencarnya, maksudnya latihan sampai bisa jadi orang hebat dalam musik juga. Jadi Jimmy dari umur 5 tahun, Saya dari kelas 5 SD. kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah belajar musik. Iya, sudah bapak sudah ajar saya main gitar. Bapak sudah ajar. Iya. Dari kelas 5 Dari SD. gitar, terus apa lagi? Drum. Terus dari gitar saya di SMP sempat bapak ajar saya main drum juga di gereja. Tapi Oh, saya berarti ini aktif di gereja juga? iya, saya aktif gereja. Aktif di gereja. Iya, dari mulai SMP bapak ajar saya main drum tapi saya tidak fokus di drum. Oh, tidak fokus di drum? Tidak fokus di drum. Pindah lagi bapak ajar saya main bass. Kalau bass memang saya senang main bass karena saat yang sama si SMP tuh pokoknya lagu-lagu reggae di sekolah tuh anak-anak selalu ini tuh bawa gitar ke sekolah baru main lagu reggae. Jadi saya belajar bass untuk main pukulan reggae di sekolah. Jadi gitu. Jimmy dapat kayak gini kan tidak? Saya dulu dapat pada saat sekolah meja kelas tuh. Itu dapat. Dapat ke tidak? Dapat. Dapat juga. Dapat juga. Biasa kalau tong bawa gitar macam lebih dari 1-2 begitu berarti hap teman dia main rap rhythm sama main bass, ada teman atau yang main meja. Iya, main meja. Meja ke kursi ke angkat hancur semua gitu. Langsung baru guru masuk ini bikin menyanyi. Berarti dapat juga ya zaman-zaman itu ya? Dapat juga. Itu dapat. Tapi bagaimana dari apa Bapak yang musik, gitaris, drum sampai Jimmy langsung lari ke beatmaker? Nah, itu dia. Jadi ceritanya tuh saya semenjak SMP di Wamena, saya lanjut sekolah di Jayapura, di STM. Di STM? Ya, tahun 2008. Di sebelah nih? Iya, di sebelah kan ada nih. Angkat tangan dulu, libur. Iya. Ya, jadi waktu di STM, 2008, 2009 tuh saya sudah dengar lagu rap di yang lokal punya di Jayapura atau yang Star Hits, waktu Star Hits lagu cuma kau saja. Yang itu cuma kau saja yang saya sayang, yang saya cinta. Itu di, lagu Star Hits. Lagunya Star Hits, kakak almarhum Diangki dengan iya. Sini Pardo, kakak Epen dong lagu. Ya, jadi dengar lagu itu saya mulai, makanya di SDM jadi kita dulu masih pakai setelan kirim lagu lewat infrared gitu, masih ada HP yang infrared, ada HP Bluetooth. Paham. Kok tidak akan ada di zaman yang kok kasih dekat HP itu. Jadi zaman milenial tuh tidak dapat itu. Iya, betul. Kok bergerak sedikit. Sekarang bukan infrared. Iya. Sinyal toh. Ini mana nih? Tidak bisa nih. Ya, jadi mau dapat satu lagu itu saya masih pakai HP yang HP Sony Ericsson tapi bisa putar musik juga. Tapi itu harus kirimnya tuh lewat infrared. Jadi waktu itu saya sempat dengar lagu Star Hits, cuma kau saja tuh saya berusaha kirim lagu itu tuh di waktu pulang sekolah. Itu dulu berapa jam itu untuk tunggu itu? Maksudnya jalan juga kan, aduh lumayan lama juga tuh. Saya minta lagu itu saya traktir teman. Saya beli deh tesis di waktu itu. Baru dia kirim saya lagu itu. Itu tunggu lama juga.
Sudah jadi mulai dengar lagu itu tahun masuk 2009, masuk 2010 ya, mau 2009 ke 2010 tuh saya mulai ke warnet waktu itu. Karena sempat teman bilang kalau mau download lagu-lagu yang rap-rap lokal yang Papua punya, nanti ke warnet saya, nanti buka di Reverb Nation. Oh iya. Reverb Nation. Iya. Jadi mulai 2010. Cuma kalau tidak salah sekarang sudah tidak ada ya? Iya, sekarang orang dong lebih suka ke putar di Spotify. Tapi untuk itu masih ada? YouTube. Kalau situs itu, ya situs itu masih ada. Masih ada. Cuma mau perkembangan zaman ya? Iya, perkembangan zaman. Jadi orang tidak usah mau ini langsung buka ya di YouTube. Iya, banyak semua sudah lagu ke Spotify, Joki segala macam. Iya. Iya, jadi masuk 2010 tuh saya mulai ke warnet, cek-cek lagu di Reverb Nation. Saya download, saya simpan di flash disk. Dulu tuh yang punya laptop di rumah tuh cuma kakak laki aja. Karena dia sempat kuliah atau 2009 dia turun kuliah dari Wamena. Dia punya notebook kecil, tampung lagu semua dalam situ. Tapi kakak juga nih rap, suka musik ini rap juga? Iya, kakak juga dia suka. Musik ini, musik rap juga. Iya, jadi setelah di warnet situ kebetulan tinggal di Waena. Di situ ada teman berapa yang dari The Crossing, ada dari Cendrawasih Hip Hop juga. Yang di Waena situ, yang saya masih tinggal di Yotefa Graha di Waena. Tapi di saat itu Jimmy sudah gabung di 483 belum? Belum. Saat itu masih belum. Oh, berarti ini masih suka-suka dengar lagu dulu nih? Masih suka-suka dengar lagu. Iya, jadi teman yang maksudnya teman yang di The Crossing dulu Gusti YPC. Dia waktu saat saya main di warnet, terus karena saya tahu dengar-dengar dia rapper toh. Jadi mulai tanya-tanya, maksudnya dia kasih saya macam lagu-lagu begitu, istilahnya macam ada lagu baru, ya referensi macam lagu baru, macam dari Eco Shop lagu, kita cek di Reverb Nation terus macam Star Rich, terus Black Gangsta, waktu yang Star itu download gratis di situ? Iya, download gratis. Jadi Black Gangsta dengan Star Rich ini kan dulu kan waktu saya masih yang 2010 ini kan baku perang toh. Berarti bisa dikatakan bahwa dulu itu masih free ya, masih belum ada untuk bisa publish karya yang sumber bayar belum ya? Iya, belum. Belum seperti yang sekarang kan? Berarti masih untuk kasih tahu dulu siapa saya, masih cari panggung dulu toh? Iya, betul. Oh iya. Jadi itu masih kita download masih secara gratis gitu. Iya, jadi teman yang Gusti nih dia kasih tahu semua macam rapper-rapper gitu dari bukan di Papua saya, macam di luar gitu, macam di Gorontalo ada Boni MC, ada Eco Show, terus ada Kripek, dong lagu-lagu kan. Jadi mulai tanya-tanya begini, sempat saya tanya ini kalau dong bikin musik ini bagaimana, saya tanya sama dia, terus dia bilang, kok download FL Studio. Jadi FL Studio. Jadi saat itu tapi sudah pernah lihat FL Studio pada saat ini kan masih belum. Saat itu belum mengerti FL Studio itu apa juga. Jadi saya tanya dia bilang kalau kamu bikin musik kayak gini di FL Studio. Jadi 2010 tuh pas bapak dong dari Wamena datang tuh. Jadi saya sempatkan waktu saat libur sekolah macam libur sekolah tuh saya selalu ke warnet gitu untuk cari tahu gitu. Jadi saya sempat yang dapat Gusti kasih tahu saya tentang FL Studio. Satu kali saya ke warnet, saya download FL Studio. Jadi aktivitasnya dari sekolah, warnet, sekolah, warnet. Jadi saya sempat download itu, dulu tuh internet tuh memang sangat, tidak bisa untuk ini. Beda seperti sekarang, dulu tuh internet, kalau download lagu saya tuh bisa kita tunggu sampai 1 jam, 30 menit baru selesai itu. Dulu tuh internet tidak terlalu ini. Terus jadi teman ini dia kasih, Gusti bilang saya download FL Studio. Saya mau download FL Studio, saya tulis di internet, saya free download FL Studio gitu. Jadi muncul langsung kayak ini. Jadi sempat saya download FL Studio 8. Itu 2010. Saya download FL Studio 8. Itu dia punya kapasitas tuh hampir 1 giga lebih. Dengan jaringan yang jalannya lumayan. Jadi saya download, pertama saya coba download gini, tidak bisa. Karena saya download tuh dari sore. Saya lihat waktu, kayaknya tidak bisa. Untuk saya download dari sore sampai malam tidak bisa. Jadi saya batal. Besok lagi saya datang tuh pas ada libur sekolah, dari pagi tuh saya download sampai sekitar jam 6 sore baru selesai. Jam 6 sore? Iya, jam 6 sore. Jadi saya download saya di situ kan, tinggal di warnet situ, sampai kasih tinggal warnet,
pergi cari makanan beli minum, duduk. Sedikit lagi bawa pakaian, tinggal warnet. tapi untuk bolak-balik gitu orang tua dukung aktivitas. Tidak juga. Tidak juga. Karena macam aktivitas sekolah warnet. Zaman tidak menafik sih, saya zaman dulu juga begitu. Maksudnya aktivitas tidak warnet juga, cuma main toh. Iya betul. Tidak tuh kali kok bawa pakaian tuh tinggal di situ. Betul. Satu kali sempat saya tidak ini karena dari pagi sampai malam tuh bapak tuh tak cari saya begini. Kakak laki nih bilang dia di warnet. Jadi satu kali mama langsung ke warnet. Itu datang dengan apa? Marah saja ya? Iya, marah. Tidak datang dengan tongkat sakti begitu. Lagi. Dapat marah orang banyak yang malu lagi. Mama bilang makanya tinggal sini kok makan apa di sini. Maksudnya tidak pulang mandi kah, baru ini kah. Sudah jadi kebetulan saya dapat FL Studio 8 yang saya download dari pagi sampai mau malam, sampai malam tuh. Saya bawa pulang begini, karena saya isi di flash disk toh. Saya bawa pulang, kebetulan saya bawa ini pinjam, bapak dari Wamena datang, jadi saya pakai bapak punya laptop. Saya install FL Studio, sebab itu masih FL Studio demo juga, FL Studio 8. Jadi saya mulai cari tahu ini cara kegunaannya bagaimana, terus saya buka satu-satu begini, ada piano, ada bass, terus itu saya tidak tahu kalau bikin drum juga bagaimana karena. Berarti pada saat buka lihat langsung mulai otak-atik nih. Iya, saya mulai lihat otak-atik punya bentuk semua di dalam. Bentuk dulu semua di dalam. Oh ini caranya begini, ini bisa save kah tidak. Jadi saya pas buka piano, saya belum langsung tahu gitu, makanya untuk bikinnya tuh bagaimana. Jadi saya tekan-tekan tuts-tuts begini, dia ada bunyi toh. Ada bunyi begini. Jadi bapak datang bilang itu apa? Saya bilang itu ini program untuk bikin musik lewat ini komputer gitu. Jadi bapak dia heran tuh, bisa juga. Berarti itu akhirnya kayak macam bapak tertarik. Iya, bapak tertarik gitu. Bisa ya untuk bikin ini. Iya, saya maksudnya ada mau baru belajar karena ini toh seringkali putar lagu-lagu yang rap yang bilang Staris lagu tuh bapak sempat dengar toh. Saya bilang bikin lagu macam musik-musik rap kayak yang ini Staris punya gitu. Sudah jadi saya mulai tekan-tekan tuts ini keyboard tuh bunyi. Jadi saya kurang tahu kalau macam kunci C itu bagaimana tekannya, terus kunci F, G, A minor tuh tidak tahu cara ini. Jadi saya cuma tekan-tekan saya. Jadi bapak datang, bapak bilang coba kok tekan ini, tekan bersamaan. Maksudnya bapak dia cari nada atau macam do re mi fa sol la si do begitu. Jadi gambung. Jadi akhirnya bapak bantu. Iya, bapak bantu. Jadi bapak bilang. Dan pada saat yang mama marah, mama dengar juga bagaimana tuh? Kalau itu belum tahu. Mama belum tahu. Belum. Oh, luar biasa. Berarti di balik itu ada kerjasama yang luar biasa. Jadi maksudnya bapak kan orang tuanya kan suka musik tuh. Iya. Kalau macam yang terkait gitu, bapak tetap dia mendukung. Jadi pas bapak bilang coba kok tekan do, jadi tekan tuts yang di keyboard tuh do. Bapak bilang coba cari re, bunyi re. Bunyi mi dengan sol toh. Jadi saya tekan mi dan sol begini, bapak tekan bersamaan, bapak itu namanya C, kunci C. Jadi tekan ini C, berarti saya lihat di ini toh, di dia punya paten gitu, langsung ada muncul C, C E dengan G kayak ini. Ya bapak bilang itu namanya kunci C. Jadi coba kok bikin lagi yang lain. Kalau F tuh kuncinya begini, bapak dia tulis semua. Jadi mulai dari situ saya mulai tekan bikin gini. Tapi saya belum tahu dia bar toh, cara maksudnya untuk penempatan barnya bagaimana untuk bisa dapat. Iya, susun dia satu persatu. Iya, macam satu bar, dapat 4 barnya tuh bagaimana, terus dapat macam 16 bar tuh bagaimana. Jadi masih jalannya masih manual gitu, macam tidak teratur gitu. Jadi mulai taruh itu begini, bapak dia ajar ini kok harus campurkan bunyi hit supaya kok bisa tahu dia punya temponya berapa gitu, untuk kok bisa penempatan chordnya gitu. Berarti bapak juga bantu ini, bantu bentuk bagaimana? Iya, bantu bentuknya gitu. Jadi saya mulai paham yang penempatan 4 bar, terus mulai masuk ke drum nih yang memang paling susah sekali saat itu. Memang buta drum untuk kalau soal program memang buta betul. Yang saya bikin drum nih memang ketuka aja, memang campur aduk yang orang dengar itu tertawa mati itu. Itu memang buta betul. Jadi pas sudah dia punya chord bagus, bass saya bikin memang bagus karena bass dulu tuh saya tidak bisa bassnya saya masih kasih bass gantung bass satu persatu, satu. Jadi begini bapak datang putarnya, bapak coba tes dengar. Jadi pas putar begini bapak, aduh ini drum masa lari jauh begini, ini kamu bikin bagus bro.
Terus Bapak dia bilang, kok hapus dulu. Jadi Bapak bilang, kok kasih hit satu-satu. Jadi saya kasih hit tuh sekitar ada 8 gitu, baru Bapak bilang, coba kasih dia punya kick satu-satu saja kok main. Dari situ Bapak ajar saya mulai, oh jadi ketukan drumnya kayak begini. Jadi mulai dari saat Bapak ajar saya dari situ tak lepas langsung, sudah tanya lagi. Karena langsung apa langsung. Jadi, tapi pada saat setelah itu kecanduan aplikasi itu kan tidak? Iya, kecanduan sekali. Sampai Kecanduan? saat ini langsung kecanduan. Kecanduan ya? Iya betul. Jadi saat Bapak so ajar saya ketukan drum semua tuh langsung setelah tanya lagi. Itu saya mau bikin musik bentuk bagaimana tetap saya gas saya. Nah terus bagaimana ceritanya bisa sampai tergabung dari 2009 itu sampai bisa tergabung di 483? Di 483, itu bukan 2009, 2010. 2010. Ya jadi saat tergabungnya tuh, waktu itu saya di STM, saya sudah punya aplikasi FL Studio nih. Jadi satu kali saya main di STM tuh sempat ada lagu STM Tetap Jaya, kalau pernah dengar itu lagu STM Tetap Jaya. Oh, pagi, apa long march-nya? Iya, tapi long march-nya dirubah jadi rap gitu. Rap? Iya, dan itu yang bikin lagu itu tuh Frankie Wanma atau Eki Fremax 483. Fremax? Iya. Fremax yang buat? Iya, Fremax yang bikin. Satu kota Jayapura orang tinggal putar terus saat zaman-zaman itu tuh. Oh, iya, jadi Emax bikin biasa. lagu itu tapi dalam versi ada reggae-nya. Ada reggae-nya? Iya, saya dengar saat itu tuh gempar sekali di SDM, dia bikin lagu itu gempar betul. Jadi saya tanya ini teman-teman, ini siapa yang menyanyi sebenarnya? Jadi saya tak putar gini, ada teman yang di SDM dia tunjuk toh, teman kelas, saya bang ayamnya itu dia. Jadi saya ke sana toh, baru tanya begini, dia bilang kalau ada waktu nanti main sama-sama dia. Nanti ke Kamkei saja. Oke, Kamkei. Nah, jadi satong dari tapi Fremax itu memang sudah memang 483? Iya, memang itu belum terbentuk. Belum terbentuk juga? Iya. Masih menyanyi sendiri? Iya, masih sendiri. Sudah jadi saat kita di Waena kita pindah ke Tanah Hitam, kan ada beli rumah di Tanah Hitam juga. Oh, iya. Dari situ saya sempatkan waktu main ke Fremax. Iya, di Kamkei. Itu 2011. Jadi di situ kan sudah menyanyi itu belum ada Fremax masih di tim sendiri. Dia punya tim DC Crew terus CJ dia punya tim sendiri lagi Doggy Style kain. CJ? Iya, Caleb? Iya, Caleb dengan Noji punya tim sendiri. Terus almarhum Bobby. Oh iya. Ya, Bobby dia punya tim sendiri juga, dia punya tim Go Mars kain. Sudah jadi, tapi kita tinggalnya di dalam satu kompleks yang sama kayak di Fremax doang. Oh, cuma terpecah-terpecah ya? Terpecah dia punya ini. Jadi 2011 tuh terbentuknya AB Rap tuh karena kita semua di dalam situ, jadi dong gabung saya dalam satu ini tuh lingkungan rap, dia nama AB Rap kayak. AB Rap. Kenapa 483? Jadi dari AB itu. Iya, jadi kasih iya, dalam bentuk dibentukkan dalam angka itu. Iya, angka gitu. Yang punya inisiatif kasih dalam bentuk angka siapa? Yang punya inisiatif dalam kasih bentuk angka tuh CJ. Iya, CJ. Karena sempat dulu kita ada clash sedikit tentang nama AB Rap tuh. Oh, sempat gitu. Ada masalah sedikit dengan kakak Ibe dengan kakak Randi tuh, kakak Randi MC. Maksudnya mereka bilang mereka juga tinggal di AB, mereka juga sebagai AB Rap juga. Jadi kita juga sempat marah bilang, maksudnya kenapa dari dulu tidak pakai nama itu saja, baru sekarang kita sudah pakai nama itu baru. Akhirnya larinya ke? Akhirnya CJ bilang sudah kita ganti saya ke 483. 483 Rap gitu. Jadi inisial AB-nya tidak terlalu ini, atau nampak gitu. Jadi tergabung tuh terbentuknya 483 tuh dari tahun 2000? Iya, 2011. Nah, lagu pertama yang kasih keluar itu lagu apa? AB Rap. Iya. Itu lagu banyak sih. Ada lagu When You Be Mahani, terus If I You Wanna Go, Sabilang, Anak Orang Hamil. Anak Orang Hamil. Anak orang hamil maksudnya bagaimana? Kalau anak orang hamil tuh kan, iya. Anak orang hamil. Itu kan featuring dengan ini toh I Loco Style kayak di Boy Rapolimak sekarang. Karya dengan Banten. Yang kasih ide judul lagu itu siapa? Kalau yang itu
hanya Karji atau CJ, karena saat itu saya tidak menyanyi di dalam situ. Yang menyanyi dalam situ Fremax. Tahu lagunya kan tidak? Saya kurang familiar jadi. Apa ya? Dia pu lagu, dia pu chorus tuh apa? Resiko diambil untuk dapatkan hasil. Secukup untuk tampil karena anak orang hamil. Jadi begitu dia pu. Itu macam ceritanya macam menyinggung orang gitu, toh maksudnya tentang kita perjalanan masih panjang, buat tiba-tiba kita stuck di tengah jalan karena iya. anak orang hamil, macam kita masih di bangku sekolah begitu, baru kita jalan begini. Jadi coba untuk memberikan edukasi lewat rap. Edukasi gitu ya. Jadi saat anak orang hamil itu kan maksudnya setidaknya macam kita masa muda, nanti kita masa muda stuck di situ saja. Habis kita harus jadi kepala keluarga lagi, kita tidak bisa main sama teman-teman. Nah, jadi berarti dari zaman itu kalian sudah mulai memberikan edukasi ya ternyata ya. Iya, dari 2012 kita di ABRF tuh kita sempat bikin lagu lumayan banyak juga, tapi masuk di Reverb Nation juga. Mulai dari lagu reggae hip hop sampai ada beberapa lagu yang bergenre G-funk juga kita main juga di situ. Oh begitu. Jadi saya cerita yang ini, saya pertama gabung yang di ABRF. Jadi saya bilang sama ini Fremax, saya bilang saya ada laptop, saya bisa bikin beat juga. Jadi saat itu saya bikin beat, saya kasih dengar sama dorang, CJ dorang, terus Emax dorang, dong suka. Maksudnya saya punya cara ini tuh bikin beat. Tapi itu sudah mulai mahir kah belum? Itu tuh kalau mau dibilang ya, kalau zaman itu ABRF lagu juga 2012 juga tetap ini juga naik juga. Jadi masih waktu berarti masih belajar juga ya? Iya, itu masih bentuk asas skill juga. Iya, asas skill juga, karena di ABRF tuh hampir kebanyakan kita semua beatmaker. Semuanya? Iya, semua. Dari CJ, Noji, almarhum Bobby, Fremax, Aldi, terus ada teman satu Bikti juga, dia nama Itop kan. Tuh hampir semua di dalam grup ABRF tuh semua bikin beat. Jadi maksudnya macam kita mau bikin beat tuh macam terserah, macam hari ini kok bikin beat kah, ya mau bikin beat di sudut sini kah, sudut sana, semua masing-masing bikin beat kayak gitu. Jadi kita menyanyinya tuh ini macam produksinya saat itu tuh produksi terlalu cepat gitu, macam bikin beat selesai langsung satu lagu, bikin beat selesai satu lagu kayak gitu. Oh berarti bersaing, siapa punya yang lebih bagus, siapa punya lebih cepat gitu, gitu di saat itu. Di saat itu. Terus bagaimana sampai ceritanya dari beatmaker sampai bisa menjadi rapper, maksudnya bisa menyanyi? Itu belajar dari mana juga waktu itu? Saat itu karena memang saya suka lagu rapper, jadi makanya sudah masuk ke dalam dunia itu tuh. Jadi yang saat pertama kali saya menyanyi sama ABRF tuh, karena pertama kita dengan musik genre reggae atau reggae rap gitu, reggae hip hop. Oh iya, 483 dikenal dengan reggae. Jadi saya suka ambil referensinya tuh dari DMP pu lagu-lagu gitu. DMP. Mereka pu cara flow rapnya, cara maksudnya chorusnya tuh bagaimana kayak gitu. Berarti belajarnya begitu? Iya, belajarnya di situ. Tapi kalau untuk tulis lirik? Kalau tulis lirik, saya biasa tulis lirik sendiri, tapi saya macam koordinasi lagi, macam kasih tunjuk ke teman-teman lain gitu. Ini bisa lah kalau macam kasih masuk ini. Biasa saya sama-sama CJ begitu. Kalau ada CJ, kalau tidak almarhum Bobby, biasa saya tulis lirik. Saya sempat kasih tunjuk dulu, bilang, aduh kalau kata-kata ini bisa kah tidak. Biasa nanti dong berubah begitu, aku jangan pakai kayak gini, kau coba yang kayak begini, supaya flow-nya dapat gitu. Ini terlalu panjang, kau harus kasih kecil, supaya kalau nyanyinya tuh flow-nya dia bisa dapat gitu. Untuk macam kita menyanyi toh. Tantangannya berbeda dengan dengan buat beat dengan tulis lirik. Kalau untuk tantangan dalam ini rap. Mungkin tulis lirik kayak apa? Yang paling susah. Iya, paling susah. Paling susah. Kalau beat kan maksudnya beat kan tidak terlalu ini toh. Maksudnya macam inspirasinya tuh macam dapatnya cepat gitu. Tapi kalau lirik tuh biasa setengah mati juga. Oh begitu. Karena tulisnya harus baik-baik. Makanya takutnya nanti tidak sesuai dengan cerita ini toh, cerita tema yang kita mau nyanyikan gitu. Tapi untuk pertama kali belajar tulis lirik itu dapat referensi dari mana? Maksudnya baca buku kah? Dengar lagu yang berulang-ulang kali kah? Saya pertama dengar lagu. Dengar lagu? Iya, dengar lagu dulu. Saya dengar lagu. Genre apa itu? Ini Bondan Prakoso pu lagu apa? Oh iya. Dia lagu bunga tuh. Pertama dengar lagu itu, baru saya catat dulu di kertas. Oh ternyata dia mainnya tuh
ada rimanya begitu, akhirannya sama dia Oh, jadi berlatih tulis ini dengan bisa lihat beberapa kalimat yang di situ sampai akhirnya tahunya dia punya rima, flow dan segala macam di situ ya. Iya, mainnya kayak gitu. Dia punya cara nge-rapnya bagaimana begitu. Selain dari itu ada baca buku atau tidak? Baca buku kayaknya tidak, kalau baca buku tidak ya. Kalau yang macam masuk ke arah sini, saya sempat baca buku untuk saya referensi untuk sapu lagu gitu. Oh, kalau yang sudah ke arah sini ke sini ya. Kalau sini kan berarti sudah beda. Karya yang dulu dengan sekarang berarti sudah beda sekali kan? Sudah beda, ya betul. Tapi kalau untuk belajar beat, kita kembali lagi ke yang dulu. Dapat idenya tuh bagaimana? Apakah dengar musik, ambil ketukan dari musik-musik yang sudah dikumpulkan satu persatu, misalnya dari reggae, dari R&B, rock, atau bagaimana? Untuk membuat satu karya itu? Satu karya. Biasa pada saat pertama kali belajar? Kalau pertama saat belajarnya saya masih monoton gitu. Maksudnya istilahnya belum ambil referensi dari lagu-lagu yang macam referensi lagu lain gitu untuk dia punya ketukan drum bagaimana untuk kasih masuk. Tapi saya bikinnya tuh secara otodidak gitu. Maksudnya bikin secara manual yang saya punya begitu. Tapi nanti semenjak 2012. Berarti duduk-duduk menghayal gitu atau bagaimana? Iya, duduk-duduk macam menghayal, ini ketukan kayak gini, coba tes kasih masuk macam R&B-nya kayak gini untuk dicampur ke dalam reggae itu bagaimana gitu. Macam enak kan tidak untuk kita campurkan gitu. Itu belajar berapa lama itu sampai bisa menjadi beatmaker yang orang kenal sekarang, Jimmy 483 beatmaker dengan banyak jenis musik? Sulit juga. Dari pertama, yang detail cerita memang dari pertama tuh setengah mati. Karena FL Studio tuh saat didapat tuh kan belum kita dapat yang belum versi fullnya atau yang maksudnya istilahnya macam masih demo begitu. Yang kita dapat pertama masih demo. Jadi mau tidak mau kalau saya bikin beat tuh harus jadi hari itu. Kalau tidak jadi berarti tidak bisa save. Jadi saya harus bikin beat tuh satu hari itu harus jadi. Kalau pokoknya bagaimanapun harus jadi untuk saya bisa render dia. Karena kan masih demo tidak bisa di save tuh. Ya sekarang kan kalau kita mau bikin beat kan macam asa kasih tinggal ketukan dengan bass aja dulu, ketukan dengan piano, nanti baru besok lanjut ya. Tapi kalau yang dulu tuh kan tidak bisa, harus bikin beat tuh langsung jadi hari itu juga. Jadi hari itu juga. Jadi hari itu juga. Berarti kalau bisa dibilang perjalanan ini panjang sekali. Sangat panjang. Panjang ya, awas. Dibilang juga. Kalau untuk karya-karya sekarang sudah berapa banyak karya yang sudah dilahirkan dari beatmaker? Bisa puji Tuhan itu banyak sekali juga. Banyak ya? Iya. Sampai terbentuknya yang saya tahu OPM. Iya, Original Papua Music. Kenapa singkatnya OPM? Nah, kalau maksudnya kan bukan untuk apa, tapi maksudnya kan tidak apa-apa, cerita saja. Tidak apa-apa. Iya, OPM kan Original Papua Music, tapi maksudnya kita pakai nama OPM kan bukan untuk menyinggung ini tuh. Kan kalau Yopa kan OPM juga. Ya, OPM juga. Orang Papua. Orang Papua lucu. Kalau Jimmy punya Original Papua Music. Original Papua Music. Betul. Saya juga nanti akan buat OPM. Orang Papua menyanyi. Iya. Gitu. Saya punya nanti gabung ya. Bisa. Saya juga mau belajar menyanyi. Ya. Tapi kalau untuk karya-karya dari OPM banyak juga. OPM banyak juga. Saya suka kalau pada saat yang terbentuknya itu Original Papua Music. Iya. Itu dari 2016 OPM saya mulai terbitkan maksudnya satu label musik yang maksudnya saya bisa berkarya di dalam situ untuk saya bisa menyamai macam warna-warna musik baru gitu di dalam satu wadah Original Papua Music gitu. Berarti itu buat sendiri? Iya, itu saya buat sendiri. Ya. 2016 sampai 2000 berapa ya? Sampai hari ini 2000 berapa? Masih berjalan. Saya minta petunjuk di EPO pertama. Oh iya. Aduh, Om Sada mau bikin sapu ini nih. Original Papua Music. Ya saya sempat minta ini label logo itu di dia. Hah? Saya bilang, aduh Om, kok tolong bikin saya ini logo ini kah? Berarti EPO yang desain atau bagaimana? Iya, itu EPO yang desain. EPO yang desain. Kalau untuk karya-karya beat sudah berapa banyak yang diajak kerjasama? Karya beat ada berapa lagu yang saya maksudnya kasih keluar tuh ini beatnya kasih keluar untuk produce teman-temannya itu. Itu seperti lagu Amau Pikul Ko Pulau.
Amo Pikul Couple. Oh iya. Pikul Couple Love 2016 itu saya main pertama kali main reggae chill EDM. Oh iya. Tapi ada tropikalnya. Dengan Legion. Iya, dengan Legion 483 dan Noji. 483. Terus ada lagu lagu yang produce juga yang MAC punya, harap kau tahu juga. Itu lagu juga dia dari original Papua Music 2017 tuh saya sudah main Future Bass. Jadi di dalam lagu itu sudah pertama kali main Future Bass di MAC lagu. Terus ada lagu Mr. Holiday yang kemarin-kemarin ada keluar. Oh iya. Yang dengan Kiba, terus yang terbaru yang lagi hits juga Nat Busy juga. Itu saya yang produce beatnya juga. Pernah manggung di mana saja kalau untuk Jimmy dengan 483? Kebetulan masih di seputaran Jayapura, terus tahun kemarin kita manggung di Timika. Timika? Iya, di Timika. Di Timika yang saya menyanyi di sana dengan Wamena juga. Itu event apa itu? Yang di Timika punya. Iya. Timika tuh launching Honda Vario 150 156 kan. Kalau Wamena? Kalau Wamena tuh Eco Show acara juga. Oh, Eco Show. Iya, Jimmy jadi bintang tamu juga di situ. Di situ juga. Oke. Kalau untuk akhir tahun ini ada rencana kemana? Akhir tahun ini. Ada manggung, ada dapat event di mana begitu? Akhir tahun ini kurang tahu juga. Kurang tahu. Iya, tidak ada kegiatan di akhir tahun. Akhirnya ya kalau di awal tahun mungkin ada kegiatan juga mungkin, tapi kalau di akhir tahun ini maksudnya masih belum juga. Tidak ada kegiatan. Juga. Kemarin sempat juga dihubungi juga, tapi maksudnya belum pasti juga untuk yang dihubungi sama siapa begitu? Ada. Iya, ada orang. Tidak bisa disebut. Iya. Jadi akhir tahun ini nanti habiskan waktu bersama siapa? Akhir tahun ini. Keluarga, teman, atau ibu cinta di belakang? Iya, halo ibu. Mungkin dengan cinta saja gak apa. Cinta. Kebetulan nih saya ada promo. Jadi ada event tahun baru untuk Selera Nusantara di Hotel Horizon. Iya. Itu menyajikan aneka makanan dari Sumatera sampai Papua. Jadi itu ada paket. Jadi ada paket dinner. Ada paket dinner itu sekitar 399 sekian. Itu paket dinner. Ada juga paket couple 599 sekian. Jadi kalau mungkin ada keluarga gitu bisa. Ada paket nginap juga. Di sini ada paket nginap juga. Ada kalau ke kamar tuh sekitar 1.900.000. Itu sekitar 2 hari 1 malam. Kalau ada juga paket kamarnya tuh 2.900.000. Itu 3 hari 2 malam. Mama ya. Jadi kalau memang ada rencana paket-paket untuk nginap sama keluarga atau siapa gitu, bisa datang ke Horizon. Dema itu juga bisa. Bisa ada paket-paketnya. Itu lagi. Cuma kalau ada anak kecil 0 sampai 6 tahun itu ada free. Oh, ada free. Free. Sudah punya baby? Masih belum, masih ini. Masih menunggu. Bergumul. Ya, masih bergumul ya. Ya. Salah satu pergumulan yang lagi. Berarti nanti acaranya di awal tahun. Iya. Di awal tahun. Awal tahun ya. Jadi kalau memang nggak ada rencana ya, disemogakan ya. Amin. Berarti beat-beatnya tuh sempat dilombakan juga? Iya, sempat. Itu ada lomba? Iya, 2000 yang lombakan beat. Iya, maksud kalau untuk beat sendiri kalau ada dalam dunia rapper ada untuk kayak macam berkarya lomba begitu? Tidak ada? Ada. Sempat ada. 2013 tuh ada event di Kota Sorong juga. Itu kita ikut lomba di sana, lomba perform. Perform untuk untuk rap begitu toh. Jadi mereka undang sampai di Jayapura, kita juga ikut ke Sorong juga 2013. 2013. Ya itu hampir kita ada berapa orang termasuk Eko, Kiba, Fremak, saya, Kakak Ibe, Willy. Ini zaman-zaman merintis rap tuh waktu itu ya? Iya, zaman itu masih tidak booming sekarang ya? Pakai komunitas Jayton Connection tuh waktu itu 2013 ya. Jadi itu saat lomba di Sorong tuh saya produce 2 beat untuk teman-teman pakai nyanyi tuh untuk kita perform kayak. Dan puji Tuhan saat kita perform kita bawa pulang juara 2 dengan harapan 1 kah. Oh, luar biasa. Di Kota Sorong. Bawa nama Jayapura ya? Iya, bawa nama Jayapura. Bawa nama Jayapura. Tapi kalau untuk sejauh ini Jimmy punya karya-karya untuk berkarya sampai sejauh ini yang Jimmy rasakan dari dulu sampai sekarang perjalanannya bagaimana? Dia punya lika-liku nih. Memang ada susah senangnya juga. Susah senang ya? Maksudnya dulu tuh
biasa saya tahan mata sampai malam untuk bikin lagu tuh biasa orang tua dong marah. Maksudnya kok nyanyi ini nanti kok dapat apa? Iya, gitu. iya. Sampai akhirnya Jimmy memutuskan kerja itu. Iya, sampai saya memutuskan untuk kerja gitu. Tapi saya tidak bisa tipu kalau memang musik ini saya sangat cinta begitu. Jadi macam kebetulan saat kerja di pedalaman macam di Asmat sana, saya sempatkan waktu macam mungkin macam saat tidak dapat kerjaan gitu, saya buka laptop, saya masih bisa bikin musik gitu. Saya cuma bikin beat saja, tidak nyanyi begitu. Nanti saya kalau mau nyanyi berarti saya harus cari tempat rekaman lagi. Tapi itu dipostingnya di original Popo Music. Berarti kalau untuk sejauh ini masih tetap berkarya? Iya, saya masih tetap berkarya begitu. Maksudnya masih ada waktu luang yang saya bisa bikin beat, ya saya bisa bikin untuk saya menyanyi begitu. Biasa saya panggil teman tuh macam Slik begitu. Kalau saya ada beat yang bagus, biasa saya bilang, saya ada bikin beat nih, tuh datang untuk tuh nyanyi ke, atau macam CJ, Noji, orang gitu. Macam bawa biasa saya ke Epo gitu, kalau saya ada beat nih, nanti coba tes dengar kalau mau pakai nyanyi tuh. Biasa macam tawar-tawar aja gitu. Seandainya kalau Jayapura menjadi kota rapper, Jimmy fokus untuk menjadi musisi rapper atau fokus kembali kerja? Kalau Jayapura jadi kota rap, aduh mungkin saya kerja saja kawan. Kerja saja? Iya. Kenapa Jimmy? Karena sekarang saya jadikan saya punya rap atau saya ini cuma saya hobi saja. Gitu. Hobi ya? Ini apa? Karena kejadian yang memang harus kamu tekun karena orang tua kasih sekolah dan segala macam, dan kamu harus membayarnya dengan saya kasih kuliah kamu untuk menjadi lebih baik biar kamu bisa dapat kerja, atau bagaimana? Atau memang dari motivasi diri sendiri untuk itu memang dari saya motivasi sendiri. Motivasi sendiri. Karena saya rasa maksudnya saya punya bermusik tidak akan bisa tidak akan bisa putus begitu. Maksudnya walaupun saya tidak sering hadir di publik gitu untuk kasih keluar apa karya, tapi maksudnya ada waktu sedikit untuk macam saya bikin sesuatu yang berbeda begitu. Macam saya kasih keluar, saya punya beat yang beda-beda begitu sambil saya di belakang layar, macam di belakang layar gitu mainnya di belakang layar begitu. Jadi macam memang saya mau fokus tuh untuk saya kerja saja, tidak terlalu macam mau fokus di dunia rap begitu. Yang sekarang yang saya ini. Ya, berarti kalau untuk sekarang memang membagikan waktu saja? Iya, saya membagikan waktu antara dunia kerja, musik, sama keluarga. Iya, betul. Dan ketika ada panggilan lagi untuk duet nyanyi, tetap nyanyi. Ya, tetap. Tahun baru nanti 2023 ada karya musik apa lagi? Saya rencana 2023 nih, saya udah mau kasih keluar satu album toh. Sendiri, single? Iya, satu. Tidak, saya kasih keluar album, mungkin ada beberapa beberapa lagu yang join juga dengan itu. Satu album. Bisa spill nama-namanya? Yang untuk bergabung di satu. Iya, maksudnya antara mungkin yang kemarin kan ada Kiba. Iya. Mungkin ada Epo lagi, Slik. Yang sapu album ini besok nih yang pasti tuh yang mau ikut saya gabung tuh ada Slik. Terus ada Kiba dengan Williano. Iya, Williano. Tidak ambil dari 483? 483 tetap kan? Tetap. Itu terus dari sebut saya, karena memang tetap. Itu tetap. Kalau tidak nanti kurang ajar sekali. 483 itu tidak panggil lagi. Tetap masuk kayaknya. Okay. Itu dia punya nama album Tifa Vibration kayaknya. Tifa Vibration. Iya, Vibration. Kenapa pakai nama Tifa kayaknya? Oh, jadi gitaran Tifa. Dia macam maksudnya Tifa itu kan alat musik ini tuh tradisional Papua tuh. Oh, oke. Jadi saya kasih masuk dia dalam itu. Jadi Tifa itu yang menggaungkan untuk Jimmy punya karya nanti lahir di tahun 2023. Amin, puji Tuhan. Tapi itu semua full itu terhadap yang hip hop itu langsung hip hop reggae semua karena di dalam itu. Oh, musik reggae? Iya, musik reggae. Hip hop reggae. Iya, hip hop reggae yang kasih masuk ke dalam satu album semua. Oh iya. Tidak ada kasih masuk yang genre lain? Memang karena 483 kan fokusnya di reggae aja. Dan saya memang fokusnya di reggae boom bap, kalau tidak reggae biasa saya di satu album ini yang main di situ. Siap. Terima kasih lagi buat Jimmy Joe Sawaki sudah dari Labewa. Yang spesial kita datangkan dari Wamena. Datangkan dari Sinagma Wamena. Betul. Oke, terima kasih lagi Jimmy. Semoga karya-karyanya luar biasa. Tuhan berkati. Siap, Pak Bos. Hormat. Oke. Yeah, was good.